Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita masuk kepada program kita seminggu bersama dengan Sang Gembala, mengenal Sang Gembala pada hari yang kedua, di mana saya mengajak kita untuk melihat bagaimana Allah mengembalakan kehidupan Yakub di Sang Israel ini. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat dari apa yang sudah saya berikan kemarin, kita akan memfokuskan diri pada bagian yang pertama, yaitu Kejadian pasal 48 ayat 15, ketika Yakub berkata, sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Artinya seluruh kehidupannya dia menilai dari ketika dia berjalan sampai dengan saat itu bahwa Tuhan menjadi gembalanya, sehingga dia mengakui Ha Elohim Haroe Oti. Ya, coba kita melihat apa yang ada di sini. Apakah Tuhan itu mengembalakan Yakub juga? Ya, coba kita lihat. Ini adalah tipe pertama dari sang domba, yaitu sang domba yang memberontak kepada pimpinannya. Saya bisa katakan demikian, kenapa saudara? Karena kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 28 ayat 15 maupun 20 sampai dengan 21, ketika itu adalah Yakub di Betel dan dia melihat ada tangga ke surga dan malaikat Tuhan itu turun dan naik lewat tangga itu, memberikan berkat kepada manusia. Ya, nah di situ dikatakan bahwa sesungguhnya aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Tuhan berjanji untuk memelihara akan seluruh kehidupan Yakub. Tapi apakah Yakub mengakui itu? Tidak. Dia tidak mengakui itu karena ada batas yang jelas, dan dia katakan dalam nasarnya dulu, yaitu pada ayat 20 dan 21. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Karena apa? Sebelumnya dia tidak mau menyatakan itu adalah Allah Yakub. Dia hanya menyatakan bahwa itu adalah Allah Abraham yang disegani Ishak ayahnya, itu aja, tanpa menyebut Allah itu adalah Allah Yakub. Dia tidak mau mengakuinya, tapi dia bilang, kalau memang benar Tuhan menjanjikan seperti itu, maka aku akan menyembah dia suatu waktu ketika semua sudah kembali. Nah, ini kan sebenarnya Tuhan sudah menjanjikan, tapi dia tidak percaya jadi Tuhan, dia ingin membuktikan. Nah, karena sifat seperti inilah, dia juga babak belur dididik Tuhan untuk lebih mengenal Tuhan. Saudara, ini adalah ketika dia mengambil hak kesulungan dari kakaknya. Ya, saudara, ada hal-hal Tuhan membimbing itu adalah apa? Ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Mungkin untuk orang lain, tapi orang lain itu dialihkan untuk menjadi hak daripada anak-anak Tuhan atau domba-domba Tuhan, karena Tuhan sedang mengembalakan dia. Ya. Kemudian dengan trik demikian, kemudian Yakub mendapat berkat blessing dari bapaknya. Ya, Ishak memberkati Yakub dengan hak kesulungan. Ya, dimana kita juga akan diberkati kalau kita menjadi anak-anak daripada Tuhan atau domba gembalaannya Tuhan. Nah, setelah itu dia mulai berjalan, ya, dari Beersheba dia ke Betel, akhirnya dia sampai ke Haran, di mana di situ tinggal Laban, adik saudara daripada ibunya Ribka. Nah, ketika ini dia di Betel dalam perjalanannya, kemudian dia melewati dari padang gurun yang luar biasa, sampai pada suatu waktu dia sampai di Haran, dan dia bertemu dengan seorang gadis yang cantik namanya Rahel, anaknya Laban. Disitulah dia mulai jatuh cinta dengan Rahel. Ya, nah obsesinya karena cintanya itu, dia bekerja kepada Laban karena Laban melihat bahwa orang ini diberkati oleh Tuhannya, ya, sehingga apa yang diperbuat oleh Yakub ini berhasil, dia menjadi pengembala domba. Disitulah dia juga belajar bagaimana seorang gembala yang baik yang mengembalakan akan dombanya. Nah, ini akan merefleksikan dirinya kelak suatu waktu. Nah, ketika dia bergumul seperti itu, 7 tahun pertama dia bekerja untuk Rahel, tapi diberikan Lea. Kemudian dia juga bekerja keras lagi untuk dapat 7 tahun selanjutnya.
Karena apa? Laban ini percaya bahwa dewa yang menyertai akan Yakub ini dewa yang luar biasa, yang memberikan berkat bagi mereka semua, kecipratan berkat daripada Yakub. Sehingga dia mau mempertahankan Yakub. Saudara, satu waktu dia tidak bisa bertahan lagi karena semua sudah dikerjakan Yakub kepada Laban, dan akhirnya dia mau membawa akan seluruh keluarganya. Dan kalau Tuhan tidak membela pada waktu itu Yakub, Tuhan yang memperingatkan kepada Laban untuk tidak berbuat jahat kepada Yakub, Yakub pasti akan tidak boleh pergi. Tapi karena gembala yang baik itu yang terus menjaga akan Yakub, dia yang memberkati Yakub, sehingga ketika Yakub harus pulang, ya, dia mendapatkan luar biasa berkat. Dia mendapatkan 2 pasukan, artinya 2 gerombolan yang dia bawa pulang dengan harta mereka yang cukup banyak. Nah, sebelum dia bertemu dengan Esau pada sebuah malam di tepian sungai Yabok, di situ dia bergumul dengan Tuhan. Dia seperti bergelut dengan seseorang, dan pada akhirnya dia dikatakan bahwa engkau melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Dan Yakub menahan orang itu tidak boleh pergi kalau tidak memberkati, dan akhirnya Yakub diberkati menjadi Israel. Tetapi sebelumnya dia pangkal pahanya dipukul supaya dia terpelecok dan kakinya tidak bisa berjalan dengan normal. Saudara, itu semua ada makhluk masuk Tuhan dalamnya. Karena Tuhan itu mengembalakan Yakub, ya, ketika dia bergumul dan dia menang. Ini adalah ketika dia pertama kali bertemu kakaknya. My Lord commands. Noon. Nah, Yes, my Lord. dia sangat hati-hati mau ketemu dengan kakaknya karena dia tahu kakaknya masih dendam Bring kepadanya. people over this side of the river. Dan akhirnya dia membagi pasukannya 2 karena khawatir, I'll stay with you. ya. No, Nah, you stay with the others. I have to be alone. I have to know what God wants me. ini adalah waktu ketika dia sebelum bergumul dengan Tuhan, My brother, but ya. Dan ketika dia sudah bergumul dengan Tuhan, kakinya terpelecok, baru dia menghadap Esau. the children and all our people. Pada waktu dia bertemu dengan Esau, Esau dan pasukannya juga sudah siap. Tetapi gembala yang baik itu akan menuntun dombanya dengan baik. Ketika Stay here. Yakub jalan, dan karena dia baru bergumul dengan Tuhan dan kakinya terpelecok tumitnya, dan dia jalan dengan pincang seperti itu, Esau kakaknya dilembutkan hatinya untuk melihat adiknya bukan lagi datang dengan keperkasaan, tapi datang dengan kecacatannya. Dan hal itu meruntuhkan semua dendam yang ada pada Esau ketika melihat adiknya yang sudah bukan lagi adik yang dulu, tetapi sudah berubah. Yang pada akhirnya hatinya diberikan bagi adiknya, dia mengasihi kembali adiknya. Ini adalah Ishak ketika Ishak sudah meninggal, dan mereka 2 akhirnya rukun kembali. Dan akhirnya tongkat gembala It's rightly yours. daripada Ishak Forgive me, Esau. diberikan It's with her mother when she died. kepada I saw her grief. Yakub. I saw the price she Itu adalah tanda bagaimana mereka mendapatkan akan hak kesulungan. was enough. Sehingga Esau ini sudah memberikan semuanya. Dia sudah tidak mengungkit lagi tentang apa yang terjadi pada mereka sebelumnya. Dan bagi Yakub, dia melihat itu sebagai tongkat gembala yang membimbingnya selama ini. Saudara yang terkasih, apakah Tuhan mengembalakan Yakub dalam seluruh kehidupannya? Saya katakan iya. Karena pada akhirnya ketika
dia sudah settle di tanah Kanaan, dia katakan begini pada Kejadian 33 ayat 20. Ia mendirikan mesbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel adalah Allah. Dia sekarang mengaku bahwa Allah itu yang menjadi gembalanya, yang mengembalakan dia selama ini adalah Allah Yakub. Ya. Nah, dalam Kejadian 48 yang kita sudah baca, sesudah itu diberkatinya Yusuf, katanya nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Sampai dengan detik itu dia mulai mengakui bahwa Adonai, ya, Yehova adalah gembalanya sampai dengan saat itu. Bahkan di dalam Ibrani disaksikan seperti ini, Ibrani 11 ayat 21. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Saudara, ketika dia mati, dia masih mengingat Tuhan. Dia mau katakan pada Tuhan, ini tongkat gembala, tongkat yang menuntun aku sampai aku berkelimpahan, sampai aku mati dengan penuh kebahagiaan. Dia katakan, itu imannya, itu belajarnya Yakub kepada Tuhan yang adalah gembalanya. Ya, saudara, coba kita refleksikan ini dalam kehidupan kita. Ya, seperti apa refleksinya bagi kita saat ini? Saya mau katakan bahwa apakah Tuhan Adonai sudah mengembalakan kita? Ataukah kita menjadi seperti seorang Yakub yang memberontak dan tidak mau digembalakan oleh Tuhan Allah Israel? Tuhan kita, apakah kita sudah mempercayakan hidup kita digembalakan olehnya? Saudara, kalau tidak Tuhan yang mengembalakan akan hidup kita, kita tidak akan bisa menjadi apa-apa. Kita tidak akan bisa melewati akan setiap pergumulan yang ada, akan sangat berat. Tapi kalau kita mengagungkan Dia dan menjadikan Dia gembala akan hidup kita, kita akan melihat bagaimana proteksinya. Dan kita tidak akan pernah takut lagi, kita tidak akan pernah ragu lagi, dan kita tidak pernah khawatir lagi. Karena apa? Kita percaya Dia yang mengembalakan hidup kita, yang akan memimpin hidup kita dari sekarang sampai detik kita akan kembali pulang ke surga. Seperti yang Yakub katakan, seumur hidupnya Tuhan mengembalakan. Kadang kita akan menjadi gembal atau domba yang nakal, tapi Tuhan tetap tidak akan melepaskan kita karena kita anak-anaknya. Dia akan mendidik kita dengan segala macam cara supaya apa? Membuat kita kembali lagi. Seperti anak yang hilang yang kembali kepada bapaknya. Saya berharap ini menjadi berkat dalam kehidupan kita untuk membawa kita melewati akan pandemi yang ada saat ini, supaya kita tidak takut, kita tidak ragu, kita tidak khawatir, karena Dia yang mengembalakan kita. Jangan pernah meragukan Tuhan. Saya berharap refleksi kita pada hari ini memberkati kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin.